Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa kembali. Silahkan simak video berikut ini. Menjauhi perilaku licik, tamak, zalim, dan diskriminasi. Kompetensi dasarnya, pengetahuannya adalah menganalisis sebab-sebab, contoh, dan cara menghindari perilaku licik, tamak, zalim, dan diskriminasi. Sedangkan keterampilannya kita akan menyajikan hasil analisis tentang sebab-sebab, contoh, dan cara menghindari licik, tamak, zalim, dan diskriminasi. Nah, sekarang kita bahas dari licik. Licik ini banyak artinya ya, ada banyak akal yang buruk, pandai menipu, culas, curang, dan licin. Orangnya pintar gitu ya, pintar yang baik jadi jelek gitu, jadi bersilat lidah. Penyebabnya licik ini karena lemah iman, rasa takut kepada Allah itu kurang, terus kesadarannya juga kurang bahwa kita ini selalu diawasi oleh Allah. Dan yang penting lagi adalah terlalu mencintai dunia. Contohnya seorang murid yang malas belajar saat datang masa ujian, ia pun berusaha berbuat curang agar bisa lulus ujian. Biasanya terjadi ini karena kurang percaya diri dan ingin mendapatkan hasil yang lebih baik dari temannya. Nah, bagaimana cara menghindari orang yang licik kalau saat ini mungkin licik dalam hal pembelajaran online ya? Dicontohkan di situ seorang ibu mengerjakan tugas-tugas dari putranya. Nah, putranya ini juga baru mencari jawabannya dalam internet mungkin. Nah, supaya tidak licik maka tanamkan dengan kuat nilai-nilai ketauhidan dan keimanan bahwa kita ini selalu diawasi oleh Allah, hanya Allah yang bisa melihat kita. Kemudian memahami akibat buruk dan juga menjauhi teman yang suka licik. Ini penting sekali. Selanjutnya kita ke tamak, materi tamak ini. Tamak itu sikap yang tidak pernah merasa cukup sehingga ingin selalu menambah apa yang seharusnya sudah ia miliki tanpa memperhatikan hak-hak orang lain. Mengapa terjadi? Karena ini tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, yang kedua, kurang memahami arti hidup bermasyarakat bahwa saling tolong menolong, bantu membantu, bukan saling iri hati kepada sesama, bukan ingin menumpuk-numpuk harta kekayaan. Nah, kemudian tidak pernah merasa puas dengan apa yang dicapainya. Dia selalu menginginkan apa yang didapat oleh orang lain, bahwa lahan orang lain itu selalu subur kalau dilihat gitu ya. Kemudian contohnya seperti ini. Sudah punya penghasilan lebih, namun masih mengambil bagian harta dari saudaranya. Atau juga seorang wanita meminta bagian yang sama, harta warisan, sama dengan laki-laki. Nah, ini tamak. Nah, bagaimana cara menghindarinya? Kita harus rajin bekerja untuk harta yang halal. Usaha maksimal untuk menggapai cita-cita supaya bisa mendapatkan nilai bagus itu harus belajar gitu ya. Kemudian yakin hasil yang kita dapat adalah pemberian Allah yang terbaik. Kemudian tidak mempersoalkan segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada orang lain. Jangan menghitung penghasilan orang lain. Kemudian selalu berserah diri kepada Allah, mensyukuri nikmat. Yang terakhir, qanaah terhadap apa yang diberikan Allah. Selanjutnya kita ke zalim. Zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Ini lawan kata dari adil. Mengapa terjadi kezaliman? Karena lemah iman lagi, karena ingin mempertahankan kekuasaannya, jadi segala sesuatu itu dilakukan hanya untuk kekuasaan. Tidak mampu menahan hawa nafsu, terlalu mencintai dunia lagi. Nah ini, sifat-sifat tercela itu karena terdorong cinta dunia tadi. Contoh, kalau yang zalim yang syirik pada Allah itu zalim yang paling besar ya. Jadi dia tidak menyembah kepada Allah, tidak mau menyembah kepada Allah. Kemudian
seorang guru dengan sengaja tidak mau memberikan pelajaran kepada siswa-siswanya. Demikian juga siswa tidak mau mengerjakan tugas dari guru. Padahal seharusnya guru memberikan pelajaran, siswa mengerjakan tugas atau penilaian. Nah, bagaimana cara menghindarinya? Kita harus taubat nasuha, mengingat bahwa orang adil akan dinaungi di hari kiamat, di mana orang lain tidak akan dinaungi. Nah, sekarang ke materi diskriminasi, yaitu perbedaan perlakuan terhadap semua warga negara, sesama warga negara. Ada yang membedakan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Nah, kenapa terjadi diskriminasi? Itu karena adanya perbedaan karakteristik dari suku, ras, sosial, jenis kelamin atau agama, kepercayaan, ya, tentang pandangan politik, kondisi fisik juga bisa didiskriminasikan. Contohnya, tidak mau bersama dengan orang yang tidak sama dengan dia. Kemudian bagaimana cara menghindari diskriminasi? Mengingat ketakwaan kepada Allah, meningkatkan. Suka silaturahim, bersikap tasamuh, tidak memaksakan kepercayaan atau kehendak seenaknya dia. Kemudian menumbuhkan semangat persatuan-kesatuan, tidak suka mengolok-olok orang lain, tidak memfitnah orang lain, tidak berburuk sangka dengan orang lain. Nah, ini tadi materi, ini berdasarkan KMA 183 KSKK dari Dirjen Mendis Kemenak, ya. Demikian video yang telah kita saksikan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.